Kang Deddy, bener konten. Naonan sih beluguk sih ya. Ngapain sih lu Rudi Masud, lu ngapain? Emang lu bisa kerja? Yang kayak gini nih yang harus kita kasih paham, setuju gak? Gua heran ya, di Indonesia ini setiap ada pemimpin yang bagus satu aja pasti dihujat. Rudi, lu kata kamu jadi gubernur konten, lu gubernur apaan? Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bapak Aing Gubernur Jawa Barat disebut gubernur konten. Kami sebagai warga Jawa Barat nggak mempermasalahkan. Harusnya Anda itu berkaca kepada diri sendiri. Sudahkah Anda lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi? Sudahkah Anda lebih transparansi daripada Kang Deddy Mulyadi? Ayo tiru dong para gubernur di provinsi yang lain. Seharusnya jadilah begitu. Gubernur konten yang produktif, yang positif. Loh, kalau menurut saya justru bagus. Seorang pejabat seperti gubernur itu justru harus ngonten. Karena masyarakat jadi tahu gitu aktivitas gubernur tuh hariannya apa aja sih. Jangan-jangan cuma santai-santai doang di ruang kantor yang ber-AC. Tapi asli ya, cara kerja Kang Deddy Mulyadi yang sangat blak-blakan itu, saya yakin pasti banyak yang nggak suka. Bagaimana? Ya, Gubernur Kaltim mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Nah, ini memicu masyarakat ataupun netizen ataupun warga TikTok ya untuk berkomentar. Ya lebih baik gubernur konten daripada ya nggak kerja sama sekali ya kan. Nah jadi netizen pun senang dengan konten-konten Kang Deddy Mulyadi, konten-konten edukasi Kang Deddy Mulyadi. Ya walaupun dikatain gubernur konten ya, tapi Kang Deddy Mulyadi malah justru mempermalukan gubernur Kaltim ini ya kan guys. Waduh ini parah sih ya kan guys. Oke lanjut aja, kita simak dulu video ini sambil kita komentar ya guys. Ini dia videonya. Kang Deddy, bener konten. Naonan sih beluguk sih ya. Ngapain sih lu Rudi Masud, lu ngapain? Emang lu bisa kerja? Yang kayak gini nih yang harus kita kasih paham, setuju gak? Gua heran ya, di Indonesia ini setiap ada pemimpin yang bagus satu aja pasti dihujat. Rudi, lu kata kamu jadi gubernur konten, lu gubernur apaan? Dari kemarin-kemarin nih gue perhatikan Kang Mulyadi ini, walaupun gue bukan warga Jawa Barat sih, kerjanya bagus kok. Terus kebijakannya itu memang rasional, masuk akal, make sense. Tapi kok bisa dijulitin begitu sama orang yang gak ada kerjanya gitu, kayak kerjanya nggak kelihatan, tunjukin dong. Dan gue baru tahu nih, untuk ads aja pemerintah Jawa Barat dulu menghabiskan sampai 50M dan sekarang hanya 3M. Lu julitin. Dari sini kalian paham kan seberapa banyak uang dimainin sama pejabat-pejabat ini. Udah ya Rudi, yang bener-bener aja lo nih, tiba-tiba rame lu kan, sampai warga lu sendiri bilang begini nih baca ya. Udah deh guys, slide bell, kasih paham. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, bener konten. Mantap Gubernur nih, konten. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bapak Aing Gubernur Jawa Barat disebut gubernur konten. Kami sebagai warga Jawa Barat nggak mempermasalahkan. Mau Kang Deddy Mulyadi ngonten setiap hari, setiap waktu, nggak masalah. Lagian konten-konten Kang Deddy Mulyadi adalah konten-konten edukasi. Banyak pelajaran berharga yang kami petik. Selain itu penghasilan dari YouTube-nya itu dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Gue sebagai warga Jawa Barat merasa bangga dipimpin oleh gubernur konten ketimbang dipimpin oleh gubernur tukang nyinyir seperti Gubernur Kaltim. Apalagi dengan adanya medsosnya Kang Deddy bisa menyelamatkan uang negara sampai puluhan bahkan ratusan miliar selama 5 tahun ke depan dengan memangkas anggaran media dari 50 miliar per tahun menjadi 3 miliar saja. Bro, di zaman sekarang pemimpin yang tidak dipublikasikan hasil kerjanya dianggap pemimpin yang tidak bekerja. Terbukti banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang rela menggelontorkan anggaran puluhan miliar hanya untuk membangun citra. Kalau tidak percaya, cek aja pengeluaran pemerintah untuk anggaran media di masing-masing daerah Anda. Kang Deddy Mulyadi dikatain gubernur konten. Memang betul. Disclaimer dulu, saya bukan warga Jawa Barat, tidak pernah menikmati kebijakan seorang gubernur Jawa Barat. Benar, gubernur Jawa Barat gubernur konten. Konten yang mengedukasi,
Dan yang pasti, Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi untuk memberikan platform atau wadah agar masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui kebijakannya, transparansi, keberpihakan, dan juga memberi solusi. Harusnya Anda itu berkaca kepada diri sendiri. Sudahkah Anda lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi? Sudahkah Anda lebih transparansi daripada Kang Deddy Mulyadi? Nggak usah gengsi mengadopsi kebijakannya, mengadopsi cara kepemimpinannya, mengadopsi cara memberi solusi, keberpihakan kepada masyarakat, tulus mengabdi dan melayani, turun ke lapangan bukan hanya wacana tapi memberi solusi. Inilah yang disebut konten yang menghasilkan, mencerdaskan, mengedukasi, transparansi, dan kebijakannya selalu mendapat apresiasi. Salam. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, membuktikan dia disebut sebagai gubernur konten, tapi itu sangat bagus, menekan banget biaya-biaya iklan Pemprov Jawa Barat yang biasanya iklan Pemprov itu gila angkanya, fantastis, 50 miliar. Tapi dengan konten-konten yang dibuat Kang Deddy Mulyadi, hanya 3 miliar saja yang dibutuhkan buat ngiklan. Dan itu viral semua. Luar biasa Kang Deddy. Ayo tiru dong para gubernur di provinsi yang lain. Seharusnya jadilah begitu. Gubernur konten yang produktif, yang positif. Ayo, jangan malu. Kita harapkan Buktikan, gitu. menekan segala anggaran-anggaran, pos-pos yang gak penting. Ditekan biayanya untuk kesejahteraan rakyat. Hai, keren. Seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy Gubernur konten. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin KDM langsung iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Kalian udah tahu kan, kacau, Kang Deddy Mulyadi dikatain gubernur konten. Kok bisa nih dia? Oke guys, jadi baru-baru ini ada sebuah video yang menunjukkan forum di mana Kang Deddy dikatain sebagai gubernur konten. Walaupun konteksnya mungkin itu bercanda, tapi Kang Deddy menjawab bahwasannya dengan kontennya itu, Pemprov Jabar bisa menekan anggaran untuk iklan dari 50 miliar menjadi 3 miliar saja. Dan sebenarnya banyak juga netizen yang mempermasalahkan kenapa semuanya dikontenin sama Kang Deddy. Loh, kalau menurut saya justru bagus. Seorang pejabat seperti gubernur itu justru harus ngonten. Karena masyarakat jadi tahu gitu aktivitas gubernur tuh hariannya apa aja sih. Jangan-jangan cuma santai-santai doang di ruang kantor yang ber-AC. Tapi asli ya, cara kerja Kang Deddy Mulyadi yang sangat blak-blakan itu, saya yakin pasti banyak yang nggak suka. Bagaimana dana hibah di berbagai pesantren semua daerah di Jawa Barat, ternyata jumlahnya sangat-sangat fantastis. Bahkan ada salah satu yayasan yang penerimaan hibahnya itu gede banget, melebihi dari daerah lain. Dari berita dana hibah aja kita bisa lihat banyak yang kepanasan ternyata. Kalau kalian setuju juga semua pejabat harus ngonten, apalagi pemimpin daerah, bagikan video ini kalau perlu di-repost. Biar semuanya itu transparan, masyarakat jadi tenang gitu loh. Tapi gebrakannya Kang Deddy Mulyadi ini emang ngeri. Semua bangunan-bangunan yang tidak tertib dan berdiri di atas tanah yang bukan miliknya bakal dibasmi semuanya. Dan kita tahu mereka teriak-teriak minta keadilan tanahnya dikembalikan, yang padahal bukan milik mereka. Tapi cara kepemimpinan Kang Deddy yang sangat berpengaruh ini sudah saya rangkum di ebook Master of Influence. Gimana caranya mempengaruhi banyak orang sekaligus dan membuat mereka tunduk pada aturan. Cek link bio sekarang. Sahabat bahagia, Gubernur Kalimantan Timur mengomentari Pak Deddy Mulyadi kalau Pak Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Jawabannya tahu nggak? Pak Deddy Mulyadi dengan santainya, ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Jadi karena ngonten itu saya bisa menghemat anggaran untuk media dari 50 miliar
menjadi cuma 3 miliar Bapak. Alhamdulillah. Jadi sekarang pakai kontennya sendiri, pakai medianya sendiri, lebih irit Bapak. Telak ya. Saya justru penasaran, apa bisa Gubernur Kalimantan Timur itu ngonten? Kalau ngonten-ngonten biasa sih yakin bisa. Tapi kalau buka-bukaan anggaran, kira-kira biaya ngontennya untuk Kalimantan Timur berapa ya? Berapa ya? Jangan-jangan iklannya lebih dari 3 miliar, ya kan? Pak Deddy Mulyadi saja Jawa Barat yang awalnya 50 miliar sekarang menjadi 3 miliar. Kalau punya Kalimantan Timur berapa Pak Gubernur Kalimantan Timur? Yang bilang Pak Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Ayo Pak, tirulah Pak Deddy Mulyadi dengan Justru semua aku anggaran maunya dana hibahnya. kepala daerah ini semuanya ngonten nih, guys. Dana hibah 5 triliun. Kalimantan Timur berapa Pak? Anggaran dana hibahnya Pak. Dibuka nggak Pak? Buat apa gitu. Kemudian pajak kendaraan, pajak yang lain-lain, kira-kira berapa Pak Kalimantan Timur Pak? Keren ya Pak Gubernur Kalimantan Timur. Sip. Kita tunggu kontennya Pak. Pak Gubernur Kalimantan Timur, kita tunggu kontennya ya Pak ya. Kalau di kolom komentar teman-teman. Ya, kita dukung Pak Gubernur Kalimantan Timur untuk bikin konten kayak Pak Deddy Mulyadi biar bisa mengirit anggaran untuk media ya. Jangan lupa teman-teman, keranjang kuning ya. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Iya, kenapa? Gubernur konten. Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Nggak apa-apa Pak Gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat. Bukan untuk pribadi. Bukan gubernur yang memperkaya diri. Bukan gubernur yang hartanya miliaran. Tapi rakyatnya sengsara. Buat jalan aja rusak Pak. Iya benar. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Padahal sama-sama tukang ngonten ya. Oh. Tapi ngonten teriak ngonten loh. Kan lucu. Tapi secara tidak langsung saya ucapkan terima kasih ya Pak. Walaupun nggak bertatap muka nih. Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang dimana secara tidak langsung juga sudah menunjukkan skill kinerja Pak Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat itu seperti apa. Yang pertama, Pak Deddy udah berhasil mengembalikan yang dimana tanah yang tadinya sudah menjadi hamparan kebun teh dibikin wahana lalu dikembalikan lagi ke habitat yang dimana semestinya ditumbuhi oleh tumbuhan. Yang kedua, membenahi daerah yang dimana sering disambangi banjir, yang dimana aliran sungainya ditempati oleh warga dengan bangunan liar tanpa izin sekarang sudah dihancurkan kembali dan dikembalikan ke semestinya fungsi sungai tersebut untuk menanggulangi agar tidak terjadinya banjir. Yang ketiga, dengan konten-konten beliau bisa mengurangi dana iklan sebesar 50 miliar menjadi 3 miliar. Oh, banyak nah yang jadi sekali pertanyaan saya, selama Bapak dari pertama memimpin sampai sekarang, apakah Anda sudah menunjukkan skill kinerja untuk masyarakatnya? Yang dimana kinerja tersebut itu menguntungkan dan membahagiakan masyarakatnya. Nah kalau Pak Deddy sampai sekarang sudah terbukti dong kinerjanya. Sampai di mana di daerah-daerah lain yang pengen banget pemimpinnya ditukar dengan Pak Deddy Mulyadi. Berarti jelas dong ya, daerah lain juga mengakui.
Ya, Saya banyak. tahu niatan Anda ini ingin mempermalukan dengan memanggil Pak Deddy Mulyadi itu sebagai sebutan gubernur konten. Tapi kan hasil kontennya dibagikan lagi ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Yang dimana masyarakatnya itu tambah cinta. Karena Pak Deddy Mulyadi sebagai pemimpin peduli terhadap masyarakatnya. Ya, yang cuma sebagian pembenci aja yang tidak mengakui kinerja Pak Deddy Mulyadi selama ini untuk masyarakatnya. Makanya banyak banget tuh yang mau ngejatuhin, ya kan? Jadi hati-hati Pak ya. Selain masyarakat Jabar, masyarakat di luar Jabar pun banyak banget yang mencintai Pak Deddy Mulyadi, bahkan ingin Ya, banget benar. Pak Deddy Mulyadi itu menjadi pemimpin di daerah mereka, ya. Yang dimana salah satunya adalah Jawa Tengah dan Bali loh, ya. Oh, Bali Jadi juga ya. hati-hati Lombok Pak, juga mau. ya. Nusa Bapak Tenggara kan juga Barat. suka ngonten, cuman bedanya kalau Bapak itu masih sepi. Kalau Pak Deddy kan udah Udah dari rame. dulu sebelum jadi gubernur juga udah punya konten, tapi kontennya bermanfaat bagi masyarakat, yang dimana hasil kontennya pun dibagikan lagi kepada masyarakat. Sampai sini paham dong Pak, kan Bapak orang berpendidikan. Ya, menurut aku ya kan guys, ya gubernur konten ya Kang Deddy Mulyadi dikatain gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Justru masyarakat ya, rakyat ya menginginkan di setiap kepala daerah apa memakai ataupun membuat konten gitu ya kan. Nah, sebelum viralnya video konten ini ataupun disebutnya Kang Deddy gubernur konten ya kan, aku dari dulu sebenarnya maunya ya kan, pengennya, dan pernah juga aku bilang ya kan, kalau jangankan gubernur, kepala desa aja aku pengennya membuat konten ya. Kepala desa misalkan, contoh untuk kepala desa misalkan ada anggaran ataupun ada uang yang uang dana desa gitu ya kan. Nah, terus si kepala desanya bikin konten gitu. Apa aja yang pernah dilakukan ataupun dibelanjakan oleh uang yang diberikan negara. Nah, apalagi gubernur ya kan, gubernur ya. Contohnya di gubernur di tempat aku sendiri lah, yaitu Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Jujur, sampai sekarang aku nggak tahu program apa yang betul-betul yang bermanfaat untuk masyarakat NTB, karena ya udah jadi gubernur kita lihat sepi-sepi aja, nggak ada apa-apa gitu ya kan. Ya mungkin ada tapi tidak dipublikasikan. Nah, harusnya ya kan dikontenin gitu ya kan. Ya mungkin kita sebagai rakyat biasa nggak tahu carinya kayak gimana ya kan, situsnya. Mungkin ada situs-situs untuk mencari. Tapi ya, kebanyakan masyarakat awam itu melihat kontennya. Kalau misalkan gubernur Lombok atau Nusa Tenggara Barat mengikuti langkah ataupun cara gubernur Kang Deddy Mulyadi ya, Jawa Barat ya, itu sangat efektif untuk kita lihat juga ya. Oh, ternyata gubernur aku kerjaannya ini, oh programnya seperti ini, oh mantap gitu ya kan. Jadi kita bisa tahu lah, misalkan ya menurut aku kepala daerah di seluruh Indonesia ini harus mencontohi Kang Deddy Mulyadi, harus membuat konten. Supaya apa ya? Supaya masyarakat ataupun rakyat yang dipimpinnya itu ya tahu gitu ya kan, program-program apa yang diluncurkan oleh eh, kepala daerahnya. Jujur aja seperti aku di Lombok, aku belum tahu ya program apa yang diunggulkan oleh gubernur baru kita ya kan, yang di Lombok gitu kan. Nggak tahu sama sekali apa yang sudah dibangun dan apa yang direncanakan, kita nggak tahu. Apa yang sudah dibantu, apa yang sudah diselesaikan, kita nggak tahu. Nah, ini kan Kang Deddy Mulyadi apapun semua dijadikan konten, dan kita juga bisa menjadi tahu. Jangankan orang Jawa Barat, kita seluruh Indonesia bisa melihat, oh ternyata gubernur ini kerjanya wow gila banget gitu kan, mantap gitu ya kan. Seharusnya gubernur aku seperti ini. Pasti banyak yang seperti itu ya kan guys. Nah, jangankan seperti apa yang aku bilang tadi, jangankan gubernur. Kalau menurut aku kepala desa, kadus ya harus ngonten. Ataupun siapa-siapa ya, pejabat-pejabat negara ini harus ngonten. Misalkan ya kepala desa ya, misalkan ya guys, contoh kepala desa aku ya kan, ya guys kita akan membangun irigasi ini ya, biayanya 120 juta dah gitu ya kan, dan nanti kita akan bangun ini ya kemungkinan biayanya sekian juta,
kan kita bisa tahu ya dana desa itu dikemanain. Nah itu yang sebenarnya harapan aku ya kan guys, di setiap desa-desa di seluruh Indonesia harus membuat konten dana desa itu dikemanain aja, jadi kita bisa lihat. Nah begitulah ya kurang lebih ya guys. Nah guys, apapun lah tanggapan kalian untuk Gubernur Kaltim, ya udahlah ya kan, niatnya ingin mempermalukan Kang Deddy Mulyadi malah dipermalukan balik. Sekarang pasti banyak yang menghujat ya Gubernur Kaltim, rasain deh ya. Untuk aku tetap semangat Kang Deddy Mulyadi, tetap ngonten yang positif dan mengedukasi. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.